Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atsila Dahlia Labuha dengan NPM 094124111012 dari kelas B Program Studi Farmasi Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan membahas jurnal dari Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi tahun 2016 mengenai isolasi dan identifikasi senyawa steroid dari daun getih-getihan atau Rivina humulis serta uji aktivitasnya sebagai antibakteri. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pemanfaatan tanaman obat atau konsep back to nature. Getih-getihan ini merupakan tanaman dari famili Phytolaceae yang belum banyak diteliti di Indonesia. Padahal beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanaman ini mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, steroid, alkaloid, dan juga terpenoid. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengisolasi senyawa steroid dari daun getih-getihan, mengidentifikasi strukturnya, serta menguji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri yang akan kita ujikan. Nah, sekarang kita masuk kepada prinsip ekstraksi. Sebelum masuk, apa sih itu ekstraksi? Nah, ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa kimia dari bahan alam menggunakan pelarut tertentu berdasarkan perbedaan kelarutan dan juga kepolarannya. Dalam penelitian ini, ekstraksi ini bertujuan untuk mengambil senyawa metabolit sekunder, khususnya itu steroid dari matriks daun. Nah, prinsip yang digunakan adalah perbedaan kepolaran. Senyawa akan larut dalam pelarut yang memiliki kepolaran yang sesuai. Karena steroid ini bersifat nonpolar, maka nantinya akan dipisahkan menggunakan pelarut nonpolar seperti N-heksan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai metodologi ekstraksi. Tahap pertama adalah preparasi sampel di mana sebanyak 22 kg daun segar akan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan untuk mengurangi kadar air dan juga mencegah kerusakannya senyawa aktif tersebut. Selain itu, daun akan dihaluskan menjadi serbuk simplicia dan diperoleh 2,708 kg serbuk kering. Tahap yang kedua adalah maserasi. Metode yang digunakan di sini adalah maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% selama 24 jam. Nah, dengan penggantian pelarut setiap 24 jam, etanol ini dipilih karena bersifat semipolar. Setelah itu dilakukan penghilangan klorofil dengan menambahkan aqueous dalam perbandingan 1:1. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengotor yang dapat mengganggu proses isolasi. Tahap berikutnya adalah partisi cair-cair menggunakan N-heksan. Proses ini bertujuan untuk memisahkan senyawa nonpolar seperti steroid dan triterpenoid. Dari tahap ini diperolehlah ekstrak N-heksan sebanyak 2,4 gram. Nah, selanjutnya akan dilakukan pemisahan dan pemurnian senyawa. Pertama, dilakukan kromatografi lapis tipis atau KLT untuk mengetahui jumlah komponen dalam ekstrak serta menentukan eluen terbaik dari hasil KLT yang diperoleh dari beberapa noda yang menunjukkan adanya beberapa komponen senyawa. Kemudian dilakukan kromatografi kolom menggunakan silika gel, di mana ini dianggap sebagai fase diam dan eluen dengan kepolaran bertingkat. Dari proses ini akan diperoleh 5 fraksi besar, yaitu fraksi A, B, C, dan juga D dan E. Serta setelah memperoleh fraksi besar, setelah itu akan diuji menggunakan reaksi Lieberman Burchard. Fraksi B akan menunjukkan warna biru kehijauan yang menandakan positif mengandung steroid. Sedangkan fraksi B kemudian dimurnikan menggunakan KLT preparatif dan diperoleh isolat sebanyak 0,3 mg dalam bentuk kristal putih.
Untuk memastikan kemurnian, dilakukan uji KLT dengan berbagai eluen dan juga KLT 2 dimensi. Hasilnya menunjukkan satu noda sehingga diduga isolat ini telah murni. Selanjutnya kita masuk ke justifikasi metode, di mana metode maserasi ini dipilih karena tidak menggunakan suhu tinggi sehingga lebih aman untuk senyawa yang kemungkinan bersifat termolabil. Selain itu, metode ini sederhana, ekonomis, dan juga cocok untuk sampel dalam jumlah yang besar. Metode seperti sokletasi tidak dipilih karena menggunakan pemanasan terus-menerus yang dapat berisiko merusak struktur senyawa sensitif terhadap panas. Nah, penggunaan enheksan ini dalam tahap partisi juga tepat karena steroid ini bersifat nonpolar sehingga lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar. Selanjutnya, jika kita analisis menggunakan pendekatan SWOT, nah kelebihan metode ini adalah prosedurnya yang sederhana dan tidak membutuhkan peralatan yang terlalu kompleks, serta kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan cukup lama dan rendemen isolat sangat kecil, yaitu hanya 0,3 mg saja. Selain itu, peluangnya adalah metode ini bisa dikembangkan menggunakan teknik ekstraksi modern seperti microwave assisted extraction atau ultrasonic extraction untuk meningkatkan efisiensinya. Sedangkan tantangannya adalah kemungkinan kehilangan senyawa selama proses pemurnian serta risiko isolat yang benar-benar belum murni. Nah, berikutnya adalah screening fitokimia. Di sini peneliti melakukan berbagai uji fitokimia untuk mengetahui golongan senyawa dalam ekstrak etanol. Hasil menunjukkan bahwa daun ketigitihan ini mengandung fenolik, flavonoid, savonin, alkaloid, triterpenoid, steroid, dan juga tanin. Nah, uji steroid ini menggunakan reaksi yang namanya itu Lieberman-Burkhardt. Nah, menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehijauan yang mengindikasikan adanya senyawa steroid tersebut. Nah, tahap terakhir adalah analisis kromatografi dan identifikasi. Isolat yang diperoleh dianalisis menggunakan GCMS atau gas chromatography mass spectrometry. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan berat molekul dan juga pola fragmentasi senyawa. Namun, hasil kromatogram menunjukkan adanya 50 puncak senyawa. Dalam hal ini menandakan bahwa isolat kemungkinan belum murni sepenuhnya atau kondisi operasional alat belum optimal sehingga struktur steroid ini belum dapat ditentukan. Selain itu, dilakukan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi cakram terhadap bakteri Escherichia coli sebagai bakteri gram negatif dan Staphylococcus aureus sebagai bakteri gram positif. Nah, di sini hasil menunjukkan bahwa ekstrak enheksan mampu menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 1000 ppm meskipun aktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan dengan kontrol positif tetrasiklin. Nah, jadi sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil mengisolasi senyawa steroid dari daun Trivina humilis dalam jumlah kecil. Ekstrak enheksan menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap kedua bakteri uji. Namun, struktur senyawa steroidnya ini belum berhasil ditentukan melalui analisis GCMS, sehingga diperlukan optimasi lebih lanjut pada tahap pemurnian dan juga identifikasi. Mungkin demikian pembahasan dari jurnal ini. Apabila ada kelebihan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.